Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, bertemu dengan saya kembali pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang aspek pasar untuk studi kelayakan bisnis atau rencana yang akan kita buat di dalam berusaha. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, kemudian komen. Aspek pasar, kalau kita membuat proposal bisnis atau mau menjalankan bisnis atau usaha apapun, sebelum memulai usaha dan mengetahui layak tidaknya usaha yang kita akan buat, pertama kita lakukan kajian tentang aspek pasar. Menganalisa atau menganalisis potensi pasar yang potensial yang akan dimasuki oleh produk yang akan kita hasilkan atau yang akan kita buat. Dengan demikian kita akan mengetahui keberadaan pasar mana tempat produk kita yang cocok untuk dibuat. Kemudian setelah aspek pasar, kita juga mengikuti langkah-langkah. Yang pertama tentang permintaan. Apabila dicermati permintaan terhadap makanan, mungkin kita akan membuat kuliner atau makanan yang murah dan membuat perut kenyang, serta perubahan menu yang semakin meningkat seiring tingkat kejenuhan konsumen terhadap makanan-makanan yang muncul itu saja. Dalam hal kuliner, umumnya konsumen ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang harus diperhatikan agar konsumen tetap setia membeli produk yang kita akan buat yang enak dan sesuai dengan selera masyarakat. Nah, misalnya di tempat kita masyarakatnya cenderungan makanan apa, yang lagi laris manis apa. Nah, artinya kita mengacu usaha tentang itu atau makanan minuman tentang selera masyarakat, bukan selera kita. Kemudian itu permintaan. Kemudian yang kedua, ada penawaran. Mengingat besarnya peluang dalam usaha kuliner misalnya, maka kami akan memberikan penawaran menarik bagi konsumen. Konsumen utama kami yaitu menyediakan perubahan menu. Jadi yang kita buat itu, kita akan tawarkan kepada masyarakat setiap minggu atau 2 minggu atau setiap hari, dan menjadikan produk kita itu daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kemudian ada aspek pemasaran. Nah, bagaimana pemasaran usaha yang akan kita buat atau jasa yang kita buat? Nah, kita perlu tahu aspek pemasarannya gimana. Peran pemasaran dalam suatu usaha atau jasa itu sangat memerlukan. Sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan usaha dalam suatu usaha yang kita buat atau perusahaan yang kita buat atau jasa yang kita buat. Kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar. Menetapkan pasar menjadi sasaran atau menentukan posisi pasar. Kemudian ada segmentasi pasar. Kita harus tahu juga apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Jadi dalam membeli produk kita itu ada berbagai macam jenis
kelompok, ada milenial, ada dewasa, ada orang tua dan segala macamnya, itu dari sisi umur dan lain sebagainya. Kemudian pembeli yang berbeda dan mungkin memerlukan produk atau marketing mix. Jadi kalau ada belajar tentang pemasaran, ada istilah marketing mix yang berbeda pula. Beberapa aspek utama untuk mensegmentasi pasar sebagai berikut. Ada aspek geografis. Karena sasaran yang produk atau jasa yang kita buat adalah kalangan anak muda, kalangan orang dewasa yang suka berkumpul atau teman-teman. Maka usaha yang mengarah kepada anak muda atau teman-teman berkumpul yang berada di sekitar tempatnya di mana itu sangat menentukan. Ya, tempat berkumpul anak muda biasanya ada taman atau di tempat wisata atau di depan kampus dan segala macamnya. Kemudian ada aspek demografis. Misalnya ada nasi goreng merupakan makanan yang diminati oleh kalangan anak muda dan dewasa tanpa membedakan jenis kelamin. Ya, biasanya ya kue-kue juga tidak mengenal perbedaan jenis kelamin. Kemudian nasi goreng dan segala macamnya itu. Kemudian kalau di jasa jasa pangkas rambut atau cuci motor atau cucian mobil dan segala macamnya, kan banyak jenis itu. Ada perawatan wajah, ada rumah kos ada dibedakan antara jenis kelamin. Ini untuk kos laki-laki, ini untuk kos perempuan. Kemudian ada aspek psikografis dengan harga yang terjangkau. Jadi harga sangat menentukan. Jangan kita baru buka usaha, harganya sudah di atas yang sudah familiar dalam usaha. Kemudian ada aspek perilaku. Produk yang ditawarkan oleh usahawan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Konsumen akan mencari produk yang diinginkan jika mereka merasa butuh dan ingin membeli, serta jika memiliki kesempatan untuk membeli. Karena kesempatan yang berbeda-beda, maka dengan kedai apa nama yang kita buat ada waktunya. Jadi kita setiap saat atau kedai atau minuman 1 kali 24 jam atau cucian 1 kali 24 jam, cucian motor segala macamnya. Kemudian menetapkan pasar saran atau target. Itu sudah dijelaskan dengan segmentasi pasar tadi. Kemudian adik-adik di dalam membuat proposal silakan dicoba-coba bagaimana impiannya, bagaimana hobinya, usaha apa yang harus digeluti, kemudian usaha minuman apa yang hobi. Biasanya kalau usaha yang kita buat itu kesuksesannya tergantung kepada yang kita cintai atau yang kita hobi dengan mengelola usahanya. Kita berangkat dari hobi kita. Hobinya misalnya fotografer, buat usaha yang mengarah ke fotografer, atau pengetikan, atau kalau dia jual pakaian berarti buka toko busana muslim laki-laki, kemudian yang perempuan. Kemudian jangan lupa menetapkan anggaran biayanya. Anggaran yang diperlukan dalam membuat proposal. Nah, misalnya modal tetapnya berapa?
Kemudian modal kerja berapa? Modal kerja karyawannya berapa orang? Kemudian biaya produksinya berapa? Nah, itu harus dibuat. Kemudian persiapan studi awal, survei usaha perlu disiapi, berapa perlu biaya. Kemudian persiapan awal, kemudian sewa gedung kalau kita nyewa, kemudian peralatan, apa yang perlu disiapkan dengan peralatan, kemudian perlengkapan, kemudian pelatihan karyawan atau kita sendiri yang melatih, atau kita yang justru yang turun tangan dalam pembuatan usaha atau jasa yang akan kita kelola sendiri juga. Mungkin Adik-adik silakan membuat di buku catatannya proposal yang ringan, berangkat dari hobinya apa, ya kemudian bagaimana merumuskan segmentasi pasarnya, kemudian apa yang perlu dipersiapkan buat proposal yang sederhana mungkin. Mungkin sampai di sini, silakan adik-adik pahami, kemudian komen, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.